Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya setelah sekian abad. Oke, nah ini kemarin itu kan saya lihat-lihat, harusnya hari ini saya mau ada evaluasi ke kalian, cuman kok kelihatannya ada kegiatan kita yang menunjang pembelajaran kita di jam luar sekolah. Jadi di sini pembuatan laporan akhir ya, PKL kelas 12. Nah, di sini ada himbauan nih, ada himbauan Bapak Ibu guru, taruna-taruni di tempat. Nah, ini sesuai dengan agenda kegiatan tercantum pada kalender akademik. Satu asesmen konsentrasi keahlian yang akan dilaksanakan. Nah, ini kita udah laksanakan nih, ya. AKK-nya sudah dilaksanakan. Kemudian pembuatan laporan akhir PKL, bimbingan dilakukan oleh panitia, format terlampir. Waktu pembuatan dimulai sejak diedarkan waktu pengumpulan 1 April. Nah, pasti dia memuat kerangka karena apa, ini surat dinas. Ini surat dinas, jadi akan ada kerangka yang jelas. Nah, ini ada panduan penyusunan laporan praktek, ya. Jelas, di sini pasti ada logo. Ada logo, ya. Terus di sini kalian tinggal tulis, gantikan ini praktek kerja lapangan SMKN Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Tidak keluar dari ini. Kemudian kita tidak ada ketentuan ukuran besarnya, maka kita besarkan karena ini adalah cover. Ya, ini adalah cover depan. Lalu kata sambutan atau kata pengantar, ini contoh loh ya, ini hanya contoh. Ini hanya contoh, maka buatlah kata pengantar versi kalian. Silahkan kalian gunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kata pengantar ini silahkan dimodifikasi supaya cukup banyak, maksudnya cukup 1 lembar ya, cukup 1 lembar seperti itu, ya. Itu. Ini kata sambutan dari kepala sekolah. Nah, nanti yang untuk pembuatan laporan kalian, ini ya kata pengantar dari kalian, bukan dari kepala sekolah. Ini kan juknisnya, petunjuk teknisnya. Nah, selanjutnya ini teknik penulisan laporan. Nah, format kertas dan penomeran. Ya, bahan kertas mengacu pada sebagai kertas digunakan HPS 70 gram ukuran A4. Sampul koper depan merupakan kertas jilid berwarna putih dan sampul koper belakang merupakan kertas buffalo berwarna putih. Berarti sampul depan kertas jilid berwarna putih dan sampul merupakan kertas buffalo. Berarti kertas buffalo warna biru dijilid ya, dijilid. Di sini tidak ada ketentuan hard copy atau hard cover atau soft cover. Ini cuma dijilid biasa nih, tulisannya dijilid. Berarti ada lakban ya, warna hitam. Nah, terus kita tentukan nih seperti yang biasa saya kasih panduan. Ukuran tepi halaman kiri, kanan, atas, bawah. Tuh. Ini satuannya inci, kita baca aja yang sentimeter aja ya. Kita pakai sentimeter aja supaya lebih mudah. Ukuran kertas, ukuran spasi 2. Jenis huruf menggunakan jenis huruf Arial, jangan berubah, harus Arial. Kemudian ukuran huruf ukuran 16 cetak tebal untuk penulisan judul laporan pada koper. Nah, berarti yang ini tadi, judul ini tadi ukurannya 16. Ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ukuran huruf 14 cetak tebal untuk penulisan judul bab. Berarti tulisan bab 1, bab 2 dan bab. Kalimat bab itu berarti ukurannya 14. Ukuran huruf 12 cetak tebal untuk penulisan subbab. Jadi misalkan bab 1 kemudian di bawahnya 1.1 pengertian baru isinya. Nah, 1.1 pengertian itulah yang disebut dengan subbab. Jadi bab utama, kalau bab utama itu ada bab berikutnya, itu adalah subbab. Yang seperti yang pernah saya ajarkan ngetik itu, ada ngetik lebih menjorok ke dalam. Itu adalah subbab. Jadi bab utama itu yang setelah bab dia kasih ilustrasi, kemudian dari bab tersebut ada cerita lagi. Organ tubuh. Nah, organ tubuh terdiri atas. Nah, atas itu tadi sudah subbab. Karena apa? Bagian dari bab utamanya, seperti itu. Kemudian ukuran huruf 12 cetak tebal untuk penulisan subbab, ukuran huruf 12 normal untuk penulisan isi. Teks justify. Berarti justify kanan kiri rata. Bukan kiri saja yang kanan gelombang gitu enggak ya. Jadi kanan kiri rata. Kemudian penomoran halaman diletakkan pada bawah tengah. Putar pada bawah tengah, diawali setelah koper dengan menggunakan huruf 1, 2 dan seterusnya, dilanjut dengan nomor dimulai pada bab 1, 2, 3. Ini gimana? Dilanjut dengan nomor dimulai pada bab 1. Oh ya, halaman 1, 2, 3. Tapi diawali dengan 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini bisa diatur, ini kita bisa main di putar. Selanjutnya menggunakan
angka Romawi seperti bab 1, bab 2, hanya bab saja ya Romawinya. Nah, yang menggunakan huruf kapital. Loh, tadi sebentar. Tadi oh ya betul 14. Awal paragraf dimulai pada satu tab dari batas kiri. Satu tab dari batas kiri. Awal paragraf berarti menjorok satu. Jadi kalau kita buka Microsoft Word itu nanti menjorok masuk ke dalam sekitar 1 cm gitu. Ya. Kemudian menggunakan sistem penomoran huruf dilanjut dengan angka, yaitu bab 1 untuk bab A, subbab, sub dari bab, subbab, bab selanjutnya. Ya, ini mirip sama skripsi ya, pembuatan skripsi. Ntar buka dulu nih. Jadi yang dimaksud dengan menjorok satu itu nih, ini menjorok satu, first line indent. Itu ya, nih menjorok satu. Kok satu ya? Enggak 1,5 ya? Terlalu kecil. Nah, ini kan satu nih. Ya. Selanjutnya, pengetikan penomoran tabel dan gambar. Contoh penomoran tabel. Nah, tulisannya ada di atas nih. Tabel. Contoh penomoran tabel di atas. Tabel 1, ya. Kemudian pengetikan pada penomoran gambar. Kalau gambar di bawah tulisannya. Gambar 1. Kalau ada tabel 1, gambar 1 boleh. Tapi kalau tabelnya tabel yang kedua ya tabel 2, tabel 3 dan selanjutnya. Seperti itu. Menggunakan bahasa Indonesia baku. Kemudian program keahlian konsentrasi kalian yang ada di SMK Negeri 1, program kalian ini bidang tabel. Ketentuan warna jilid. Ini sudah ada warna jilidnya. Elektro hijau. Oke, ngikutin. Pembimbing untuk bantu penyusunan laporan, maka disusun pembimbing sebagai berikut. Oke, berarti nanti pembimbingnya Pak Asjaidin ya. Nah, selanjutnya penilaian. Nah, ini ada penilaiannya loh. Pendahuluan. Pendahuluan berarti ceritanya harus agak sedikit panjang mengenai pekerjaan kamu atau perusahaan. Jadi pendahuluan itu kan bisa ilustrasi perusahaan. Perusahaannya apa? Bergerak pada bidang apa? Jelasin yang banyak. Jadi asumsikan sekitar ya 3-4 halaman itu cerita mengenai perusahaan tersebut, alamat di mana, kemudian di sana itu divisinya apa saja, pokoknya mengilustrasikan semua perusahaan itu. Jadi orang kalau baca itu paham, nggak nanya-nanya lagi, gitu. Jadi sebuah deskripsi yang jelas itu kalau orang sudah baca, namanya deskripsi kan, menggambarkan. Setelah orang baca, orang udah paham. Oh, ini perusahaan ini bergerak di bidang ini, nggak harus datang ke sana, tapi dari gambaran kalian itu sudah mencakup pemahaman dari deskripsi dari perusahaan itu tadi. Jadi kalau misalkan kurang-kurang jangan, kalau bisa lebih, sehingga orang nggak bertanya. Kalau dia bertanya, ini perusahaan bergerak dalam bidang apa? Sudah diketik belum? Oh, ternyata belum diketik. Kenapa dia tanya? Karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah diketik dia tanya, dia ngetes kamu betul yang ngerjakan apa enggak. Jangan laporan itu dikerjakan oleh orang lain, karena pasti akan diuji. Ditanya-tanya, itu kenapa saya ngajarin mandiri? Nanti begitu ditanya nggak bisa jawab gimana? Ya, itu kembalikan lagi ya. Kemudian sejarah berdiri dan perkembangan, laporan kerja praktek, lapangan, format penulisan. Nah, ini format penulisan kita ngikutin instruksi yang di atasnya. Laporan praktek apa yang kamu kerjakan? Jabarkan, jelaskan, deskripsikan. Pokoknya orang paham. Pak, saya hari pertama ditempatkan di bagian packing. Packing itu saya melakukan lipatan kardus sesuai arah instruksi. Dalam lipatan kardus itu ada standar prosedur yang harus saya lalui. Apa sebutin? Ini menceritakan. Hari kedua saya ditempatkan di bagian teknik. Di bagian teknik ini saya ditempatkan di bagian kelistrikan. Di situ saya menangani barang pembelian masuk, perangkat-perangkat elektronik maupun kelistrikan. Saya melakukan pendataan, kemudian saya menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis. Seperti itu, bukan hari pertama mencatat, hari kedua jalan-jalan, hari ketiga melipatin kardus, hari keempat bantu-bantu bersih-bersih, bukan kayak gitu, tapi dideskripsikan. Itu dari divisi apa, bekerja bagian apa, segala macam kayak gitu. Itulah pentingnya kalian mengerjakan sendiri. Kan kalian yang PKL, bukan temennya. Nanti kalau temennya asal-asalan, begitu ditanya, balik lagi. Ya, selanjutnya. Di sini kita lihat tuh bobot penilaian sudah. Lampiran, semua yang bentuknya dokumentasi, mau foto, mau data, silakan. Misalnya ada foto, lampirkan. Ada, kalau video kan nggak bisa ya. Paling nggak kalau emang ada video, linknya. Kemudian screenshot di YouTube atau apa. Biasanya seperti itu saya buat laporan. Kalau sifatnya ada videonya, maka saya screenshot supaya orang tahu, oh ini dari YouTube ini bisa ditonton lagi. Ada linknya juga di situ. Kemudian kalau ada foto, lampirkan foto-foto.
Bagaimana kalau ada data? Bisa aja. Contoh data apa? Contoh dari surat dinas faktur. Nah, screenshot atau foto tempelkan di laporan. Semakin banyak bobotnya semakin bagus. Semakin sedikit kurang bagus. Ya. Jadi kalau lampiran biasanya lebih banyak kayak gitu ya. Kemudian format cover. Nah, ini sudah ditentukan. Berarti kalau yang tadi itu bukan format cover ya. Berarti kayak gini. Format cover. Logo, laporan praktek kerja, diajukan sebagai saat ini oleh, kemudian ini. Nanti masalah ini kita akan nanya nih. Nanyanya ke Pak Zaidin. Untuk bagian informasi di bawah, itu apa yang harus dilengkapi? Ini kan program keahlian komunikasi DKP nih. Bagaimana dengan TEI? Apakah kalau di kampus itu kan ada Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Elektro, program studi Elektro Industri. Nah, seperti itu. Kemudian ini lembar persetujuan. Kemudian ya di sini tentu ada datanya Pak Alan. NIP-nya Pak Alan ada enggak? Pembimbing. Nah, ada enggak? Gitu ya. Kata pengantar. Nih, kata pengantar kan? Loh. Oh, kalau tadi contoh kata pengantar dari kepala sekolah ya. Ini kata pengantar dari kalian sendiri. Kata pengantar nggak usah 2 lembar, 1 aja. 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Daftar isi. Nah, nanti hari ini kita belajar membuat cover dan daftar isi. Yang mana titik-titik ini nggak manual, titik-titik gitu. Kelamaan ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Inilah yang kalian kembangkan. Latar belakang ini. Kemudian maksud dan tujuan. Inilah yang kalian kembangkan. Nah, seperti itu. Baru sejarah berdiri perkembangan, ini instansinya. Ini sudah ada nih, tinggal ngikutin susunan ini aja. Informasinya dari perusahaan, ya, kayak gitu. Terus tanya juga di perusahaan, boleh nggak melampirkan struktur kerja? Biasanya ada perusahaan-perusahaan yang nggak boleh melampirkan struktur kerja, atau hanya struktur kosong tanpa nama. Struktur kosong tanpa nama. Jadi nanti ditanyakan ya. Itu. Kemudian laporan kegiatan, orientasi kegiatan reguler. Nah, ini bisa dalam bentuk tabel. Bisa bentuk tabel, informasi harianmu apa? Mengikuti dari buku laporan praktek harian, ya. Itu. Penutup, kesimpulan dan saran dan lain-lain ini cuma kalimat-kalimat penutup saja. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian lampiran ini berisi biodata siswa, sertifikat dari perusahaan dan foto-foto kegiatan jika ada. Daftar riwayat hidup kamu bikin, lampirin di situ. Ini loh saya, karena ini kan laporan resmi. Harus ada biodatanya. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi harus ada biodatanya. Biodatanya mana? Kayak gitu. Sampai di sini, ada yang tanyakan? Ayo. Ya. Betul. Setiap hari. Kegiatan itu adalah dari start hari pertama kalian menginjakan kaki, kirim proposal. Misalkan kirim proposal itu hari Senin, baru dapat jawaban 2 minggu lagi. Kalian datang lagi ke situ. Nah, setiap kalian datang ke perusahaan itu didata. Jeda kosong kalian tulis aja bahwa selama misalkan tanggal 1 itu ngajukan proposal, datang ke perusahaan, tanggal 2, 3, 4, 5 itu tidak datang, maka ditulisin tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 proses proposal. Jadi nggak menceritakan kamu datang pulang pergi gitu, nggak, proses. Jadi proses gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti semua aktivitas nanti hari pertama apa? Hari pertama misalkan, hari pertama saya perkenalan diri segala macam ini. Kemudian aktivitas jangan ditulis aktivitas tidak melakukan apa-apa. Orientasi, jalan-jalan. Kan di perusahaan pertama kan nggak kerjain apa-apa toh. Nah, tapi kita bukan itu yang dimaksud, tetapi kalian kan di situ diharapkan melakukan kegiatan positif. Jadi sebutkan di sini orientasi pengenalan lingkungan perusahaan. Seperti kita ada MOS di sekolah, ya kan, masa orientasi siswa. Jadi jelasin seperti